Halo, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-23 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Untuk hari ini aku masuk dinas pagi dan juga dinas siang. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 malam. Karena aku menggantikan hari ke-22. Karena di hari ke-22 itu aku ada acara di gereja dan sudah diganti di hari ini. Dan tindakan pertama di pagi hari yaitu aku operan dan melepas infus pasien. Setelah itu aku juga ada mengganti spray, sarung bantal dan selimut dengan pasien di atasnya. Dan itu pasien 325, dan pasien 325 ini awalnya tuh karena ngompol, dia pakai pampers, cuman pampers itu bocor. Terus yang kedua lagi ternyata basah lagi dan diganti lagi, tapi bedanya ditambal dengan perlak. Jadi aku gantiin spray di pasien tersebut 2 kali ya. Selanjutnya ada melepas infus pasien. Terus juga aku ada observasi pemasangan infus dan memberikan obat lewat infus. Jadi itu dua-duanya observasi ya guys. Dan lanjut juga ada mengganti spray dengan pasien di atasnya lagi. Terus aku juga ada membersihkan vagina pasien, menggantikan pampers pasien dan memasangkannya, dan memasangkan baju pasien. Jadi 3 kegiatan itu membersihkan vagina, mengganti pampers dan mengganti baju pasien itu dilakuin dengan partner PKL aku, yaitu partner PKL aku yaitu Tiara dan Karisa. Dan lanjut aku juga ada mengganti cairan infus pasien. Setelah itu juga aku ada mengganti cairan infus pasien lagi. Terus aku melakukan tindakan TTV terhadap pasien. Lanjut untuk tindakan PKL di dinas siang, yaitu pertama pasti aku operan dan keliling mengecek pasien bersama kakak perawatnya. Lanjut aku melakukan TTV dan menyalinnya ke buku TTV keperawatan kakaknya. Juga aku ada membantu memakaikan pasien baju dan membersihkan vagina lagi, terus memasangkan pampersnya lagi. Nah, kalau yang tadi pagi aku dengan partner pagi aku yaitu Karisa dan Tiara. Kalau yang siang aku memasangkan baju, membersihkan vagina dan pampers itu aku dengan partner Ashley. Dan lanjut juga ada memindahkan pasien ke kursi roda dan mengantarkan pasien ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi juga aku bantu pasien untuk mengganti bajunya. Lanjut aku juga ada observasi melepas infus pasien. Nah, jadi ada pasien yang dari pagi tuh mikropora lepas-lepas mulu, dan setelah dilihat ternyata kondisi pasiennya tuh sangat berkeringat, sampai tangan dan tubuhnya tuh berkeringat, semua berair. Nah, jadi pasiennya juga menyimpulkan apa karena saya keringatan mulu ya ini mikropornya lepas-lepas, impulsnya juga hampir copot. Jadi saat pagi itu cuman aku benerin mikropornya ditambal ulang, tapi pas lagi siang ternyata selalu copot-copot. Dan akhirnya dicek lagi sama kakaknya, dikirain kakaknya tadinya mikropornya emang jelek, ternyata emang udah rembes, infusnya emang udah kayak copot, kayak kendor gitu deh. Jadi cairan infus yang harusnya masuk ke vena malah kayak keluar ke kulit-kulitnya gitu deh. Jadi akhirnya cairan infusnya tuh kena ke mikropornya, jadi pada lepas-lepas. Terus udah dibenerin sama kakak perawatnya, dan aku observasi ngeliatin kakaknya cara ngebenerin mikropor atau infus pasien yang rembes. Terus lanjut untuk observasi pemberian obat melalui vena. Terus juga aku ada mengantarkan sharing pump ke IGD. Jadi ada teman PKL aku tapi yang dari kelompok IGD itu membawa sharing pump, dan dia sharing pump tuh agak gede kan, jadi aku disuruh kakaknya buat ngebantuin dia karena kita bawa sharing pumpnya tuh ada 2, jadi satu dia dan satu aku. Terus lanjut aku juga ada sekalian disuruh kakaknya buat bawa surat dan minta tanda tangan ke dokter di ruang anak. Terus aku langsung ke dokternya
di ruang anak. Abis itu udah dimintain tanda tangan dan lanjut ke ruang administrasi buat minta capnya di surat itu. Udah selesai, lanjut aku juga ada membersihkan bed pasien, menggantikan cairan infus yang habis, dan yang terakhir sebelum pulang di dinas siang aku ada mengantarkan jaringan PA ke lab. Dan seperti biasa itu pasti dibawa surat-suratnya, nanti sampai di laboratorium pastinya di cek sama kakaknya, terus disuruh tulis beberapa data di situ kayak nama pasiennya, nomor MR-nya, kapan dikasihnya, tanggal berapa, jam berapa, terus tanda tangan pengirimnya itu aku. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.